10 tahun yang lalu di Inggris ada satu pabrik membuat sesuatu stylus atau jarum untuk piring hitam yang dibikin dari berlian. Nah, ini adalah semacam teknologi pada waktu itu yang begitu mutakhir, karena itu berlian macam itu adalah makin kecil makin mahal. Biasanya berlian makin besar makin mahal, bukan? Berapa karat, berapa bersih, clear, karat, dan cut, dan sebagainya. Yang disebut 4C. Tetapi berlian yang dipakai untuk jarum, untuk membunyikan musik plat hitam itu, justru bukan paling besar paling mahal. Itu paling kecil paling mahal. Dan itu bentuknya itu adalah lonjong. Lonjongnya itu ke kanan ke kiri, bukan ke depan ke belakang. Lalu dipasang di atas satu kepala yang boleh mengukir atau melewati garis daripada piring hitam yang kira-kira putarnya 33,5 1 detik dan 33,5 kali 1 menit, sehingga kira-kira di dalam 900 sampai 1000 kali putaran itu selesai satu piring hitam. Dan ini bisa menampung paling sedikit 35, kadang-kadang sampai 40 menit. Kalau kaset sekarang bisa 69, 120 dan 100 dalam 60 menit. Yang 180 menit selalu ruwet dan rusak karena terlalu tipis. Nah, waktu itu pakai jarum. Jarum ini lonjongnya ke kanan dan ke kiri. Dan ke kanan dan ke kiri itu sangat lincip. Karena God atau selang yang menjadi putaran itu mempunyai getaran-getaran yang seperti ukiran yang begitu halus, sehingga kadang-kadang itu di dalam 1 detik ukiran itu sampai 20.000. Nah, ini teknologi yang tinggi sekali. Sekarang sudah ketinggalan. Sekarang kita tidak pakai piring hitam, kita tidak pakai kaset lagi, kita sekarang pakai CD, pakai VCD, pakai DVD. Nah, dia ada lagi Super DVD, SD DVD. Ini sudah terus maju, hanya berapa puluh tahun. Dan satu pabrik yang namanya Pickering, dia memberikan satu iklan yang berbeda dengan yang lain. Dia mengatakan, for those who knows the difference. Saya waktu itu sangat tertarik. Pada waktu itu pabrik yang bikin ini jarum yang begitu mutu tinggi, ratusan dolar satu. Itu kecil sekali jarumnya, ringan sekali. Tetapi kalau sudah menyatakan bunyinya itu, kanan dan kiri berbeda. Memang dari pabrik itu kotnya kanan, getarannya sama kiri berbeda. Supaya musik dari sebelah kanan itu direproduksi melalui saluran kanan. Musik dari kiri melalui kiri itu namanya stereo. Sehingga kalau drum di sini, biola di sana, atau flute di sini, lalu cimbal di sana, itu keluar suara dari 2 speaker berbeda. Lalu engkau mencari tempat yang persis di tengah untuk melihat image-nya. Lalu tutup mata, suara itu direproduksikan seperti engkau berada di konser hall. Nah, saudara-saudara sekalian, nah dengan getaran yang dari kira-kira 100 atau 120, bahkan yang lebih rendah sampai 25.000, itu tugas daripada jarum yang bisa keluarkan ini. Nah, iklannya menulis for those who knows the difference. Saya tidak rasa kalau merek ini lebih baik daripada merek yang lain. Tetapi salah satu merek yang baik yang saya akan bicarakan adalah iklan ini mengandung arti yang penting sekali. Yaitu dibikin begitu mutu tinggi untuk mereka yang begitu dengar tahu bedanya apa. Nah, saudara-saudara, orang yang pintar mengerti perbedaan. Orang yang biasa mengerti kesamaan. Orang yang bodoh tidak mengerti apa-apa. Nah, ini 3 macam. Saudara-saudara, kalau kita melihat 2 barang, kelihatan sama, maka kita bilang, samalah. Sama besarnya, sama warnanya. Maka engkau mengatakan sesuatu, bukan mengkomentari apa yang kau lihat. Hanya mengkomentari di mana derajatmu. Saudara-saudara sekalian, Rolex yang palsu sama Rolex yang asli sekarang sudah 99,9% sama. Sehingga orang biasa tidak mungkin bisa menemukan. Karena apa? Dia bikinnya pakai komputer.
Sehingga semua daripada asli, berapa tebal, berapa tipis, semua dikopi. Bukan kopi melihat terus bikin kira-kira. Dengan keadaannya akurat sampai 0,00001% bedanya. Dikopi sampai seluruhnya sama. Baik warna, baik semua bentuk, besarnya, size, semua sama. Saudara-saudara. Tetapi bagaimanakah kita membedakan yang benar dan yang palsu? Bisa membedakan yang benar dan palsu perlu semacam daya yang begitu kritis, begitu diskret, sehingga dia bisa mengetahui yang mana beda sedikit saja daripada yang salah. Itu namanya expert atau orang yang supra profesional, lebih daripada orang biasa.